Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 6 hari ini bertemu lagi dengan Pak Wildan ya di mata pelajaran PJOK. Nah, anak-anak kelas 6, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Materi yang ada di bab 8 yaitu bab 8 ya, maaf. Yaitu aktivitas renang ya. Di sini mungkin anak-anak ada yang suka renang, ada juga yang tidak suka renang. Tentu anak-anak dianjurkan bisa renang ya. Karena apa? Renang itu penting. Anak-anak mungkin ada yang ingin berenang di tempat dalam dan tidak ingin tenggelam, maka anak-anak harus bisa renang ya, biar nggak mudah tenggelam. Nah, untuk renang sendiri adalah cabang olahraga yang paling baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena apa? Karena renang sendiri itu hampir semua otot tubuh itu bergerak ya. Dari kepala sampai kaki itu semuanya otot-ototnya bergerak. Jadi tentu itu bagus untuk meningkatkan kekuatan otot dan juga perkembangan otot-otot anak-anak ya. Nah, di dalam renang sendiri itu ada 4 gaya ya. Masih ingat 4 gaya renang itu apa? Ya, di kelas 5 dulu sudah pernah ya. Nah, di dalam renang sendiri itu ada 4 gaya, yaitu yang pertama ada gaya bebas, ada gaya dada. Gaya dada ini biasa disebut yang paling umum menyebutnya dengan gaya katak ya. Yang ketiga gaya punggung. Yang keempat ada gaya kupu-kupu atau biasa disebut dengan gaya dolphin atau lumba-lumba ya. Nah, untuk teknik renang gaya dada sendiri itu ada banyak macamnya. Pak Wildan hari ini akan menjelaskan tata cara melakukan gaya dada dalam renang. Nah, untuk tekniknya yang pertama ada gerak meluncur renang gaya dada. Dan yang kedua ada gerakan tungkai ya. Tungkai itu gerakan kakinya nanti seperti apa ya. Yang ketiga gerakan lengan. Dan yang keempat pengambilan nafas. 5 start. Terakhir koordinasi teknik dasar gaya renang dada ya. Nah, untuk gerakan meluncur renang sendiri ini dilakukan sesuai dengan namanya ya, yaitu meluncur. Diawali dengan berdiri di tepi, di samping ya, di samping tembok kolam renang. Jadi untuk meluncur sendiri ini menggunakan dorongan kaki pada saat anak-anak ingin meluncur. Ketika dorongan kakinya ini kuat, maka luncuran tubuh anak-anak ini juga akan semakin cepat dan semakin kuat ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gerakan tungkai. Nah, gerakan tungkai sendiri itu ada 2 macam, ada 2 hitungan ya. Yang pertama itu hitungan 1 sampai 4 dan yang kedua ada hitungan 1 sampai 3. Nah, untuk gerakannya sendiri itu hampir sama ya. Gerakannya sendiri hampir sama. Yang bergerak adalah tungkainya ya, seperti membelah air ya. Jadi anak-anak pada saat melatih gerakan ini bisa menggunakan papan seluncur ya, yang kecil itu digunakan di tangan. Jadi anak-anak bisa melatih gerakan tungkainya sesuai dengan hitungan yang ada di buku anak-anak ya. Selanjutnya adalah gerakan lengan. Nah, gerakan lengan sendiri ini hampir sama seperti gerakan tungkai tadi. Gerakannya yaitu membelah air ya. Jadi diawali dengan gerakan meluncur, kemudian anak-anak bisa membelah air seperti ini ya, membelahnya kemudian kembali lagi meluncur. Nah, gerakannya ini hampir sama seperti bentuk ini, bentuk panah yang ada di sini. Pak Wildan tampilkan ini ya. Itu adalah gerakan lengan. Dan yang keempat adalah pengambilan nafas. Nah, untuk khusus renang gaya dada itu pengambilan nafasnya
1 kali ya. Jadi setiap anak-anak membelah air, maka secara tidak langsung kepala anak-anak harus muncul ke atas untuk mengambil nafas, kemudian kembali meluncur seperti semula ya. Itu adalah pengambilan nafas. Dan yang kelima, dasar-dasar selanjutnya ini adalah dasar-dasar keselamatan diri di air. Tentu anak-anak harus memahami keselamatan diri di dalam air itu seperti apa. Nah, yang pertama ada faktor penyebab dan macam-macam kecelakaan di air. Yang kedua ada dasar-dasar penyelamatan diri di air. Yang ketiga teknik renang penyelamatan. Yang keempat pertolongan untuk korban kecelakaan air. Nah, ini tentu anak-anak harus mengerti cara ketika ada korban kecelakaan di air, misalkan tenggelam ataupun mengalami kram di dalam air, itu juga ada SOP atau tata cara untuk menanganinya ya. Nah, ini adalah faktornya, faktor penyebab macam-macam kecelakaan di air. Nah, yang pertama ada kurangnya menguasai teknik berenang yang baik. Nah, ini penting ya. Maka dari itu anak-anak sebelum berenang tentu anak-anak harus paham beberapa tekniknya ya. Agar apa? Agar pada saat berenang anak-anak tidak mengalami cedera ataupun ketika sudah berada di kolam yang sangat dalam anak-anak mengalami kram. Nah, itu berbahaya. Tentu dibutuhkan teknik berenang yang baik ya agar tidak mengalami hal-hal tersebut. Yang kedua, kurangnya pengetahuan atau keterampilan penyelamatan di air. Nah, ini juga penting ya. Karena penyelamatan di air ini tidak sembarangan. Nah, jadi tidak serta-merta menarik kaki ataupun kepalanya hingga ke tepi, tidak, tetapi ada tata caranya ya. Yang ketiga, tidak ada pengawasan dari pendampingan yang ahli. Nah, anak-anak di sini tentu sebagian besar usianya masih berada di kisaran SD ya, di kisaran anak-anak tergolong. Maka dari itu anak-anak harus ada pengawasan. Nah, misalkan saat melakukan renang, anak-anak harus ada pendampingan guru ataupun pelatih, atau juga bisa orang tua sebagai pengawasan anak-anak saat melakukan renang. Yang ketiga, yang keempat, tidak melakukan pemanasan sehingga mengakibatkan kejang otot atau kram. Yang kelima, kurang berhati-hati. Yang keenam, tidak mematuhi peraturan. Yang terakhir, terlalu lama berenang. Nah, ini perlu diperhatikan semuanya ya untuk menanggulangi penyebab kecelakaan di air. Selanjutnya, dasar-dasar penyelamatan diri ada menguasai kemampuan renang dengan baik, jangan berenang sendiri kalau belum pandai berenang. Nah, tadi sudah ya, mematuhi peraturan yang ada di kolam renang. Yang keempat, mengetahui cara pemberian pernafasan buatan. Dan yang kelima, mampu mengukur kemampuan diri seseorang. Nah, ini adalah contoh dari penyelamatan pada saat berada di kolam renang. Teknik penyelamatan ini ada dua, yaitu dengan 2 tangan dan juga dengan 1 tangan. Nah, itu tidak sembarangan ya. Pada saat penyelamatan diri, usahakan kepala korban ini tetap berada di atas air, jangan sampai kepalanya berada di bawah, nanti malah kehabisan nafas ya. Jadi ditarik hingga ke tepi, baru kemudian nanti ada penanganan selanjutnya. Selanjutnya adalah pertolongan untuk korban kecelakaan air, yaitu korban yang masih sadar dan korban yang sudah tidak sadar. Nah, kalau korbannya masih sadar, masih bisa minta tolong ataupun masih bisa berbicara, maka ada banyak caranya. Misalkan bisa menggunakan tarikan tangan ataupun menggunakan tongkat dan juga ban juga bisa ya, untuk dilemparkan ke korban agar bisa kita menariknya hingga ke tepi. Nah, yang kedua adalah pertolongan yang sudah tidak sadar. Ini sama seperti yang tadi, bisa menggunakan 1 tangan dan juga kedua tangan ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini
tugasnya yang terakhir ya. Silakan dibuka soal ulangan harian bab 8 ya. Di situ ada soal-soal di Romawi 2, silakan dikerjakan di LKS-nya masing-masing, kemudian dikumpulkan di wali kelasnya masing-masing ya. Pak Wildan tunggu tugasnya untuk hari ini. Terima kasih, sekian dari Pak Wildan. Tetap semangat dalam belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa juga rajin berolahraga ya. Untuk hari ini Pak Wildan akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.